Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudari-saudari dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di Saat Teduh di akhir pekan ini, hari Sabtu 9 Oktober 2021. Mari sebelum kita mengawali aktivitas di akhir pekan ini, kita dasari dengan bagian firman Tuhan dalam Saat Teduh. Mari kita nyatakan syukur kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan menyertai istirahat kami, hingga di pagi hari ini kami pulih bangun dalam keadaan yang baik, penuh berkat dan sukacita-Mu. Kami rindu mendasari kehidupan kami dengan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan setiap kami, karena kami dalam hidup kami masing-masing banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sama kami. Dan oleh karena itulah kami mohon pengampunan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari pada hari ini, Sabtu 9 Oktober 2021, yaitu dari Injil Matius 15 ayat 8 dan ayat 9. Yang demikian firman-Nya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kidung pujian dari PKJ 264 yang liriknya demikian, judulnya itu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara dikasih Tuhan, sepenggal lirik pujian tadi mengajak kita untuk merefleksikan apa sih sesungguhnya makna dari ibadah-ibadah kita? Apakah ibadah itu hanya sebatas di mulut, di bibir kita yang memuliakan Tuhan Allah? Ya, melalui baik renungan pagi seperti ini, melalui persekutuan, melalui ibadah minggu, atau kesempatan-kesempatan yang lain. Apakah ibadah itu hanya dimaknai di bibir atau di mulut saja, sementara entah pikiran dan hati kita entah berada di mana. Nah, lirik tadi dari lagu pujian PKJ 264 mengajak kita berefleksi, apa sih arti ibadah itu? Kalau kita tidak rela sujud dan sungkur, artinya hati dan diri kita berserah seutuhnya pada Tuhan. Apalah arti ibadah kepada Tuhan bila tiada hati yang tulus dan syukur. Jadi sesungguhnya ibadah itu berangkat dari hati yang tulus dan dipenuhi dengan syukur. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini kita mendapati perkataan dari Tuhan Yesus yang sesungguhnya ditujukan kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, yang memang mereka menjalankan kewajiban dan aturan ibadah istiadat sesuai dengan hukum Taurat. Dan kesungguhan atau kerajinan mereka itu tidak diragukan lagi. Dilakukan dengan sungguh-sungguh aturan ibadah dan adat istiadat serta perintah-perintah hukum Taurat sampai titik komanya. Bahkan ketika ada murid Tuhan Yesus yang melanggar adat istiadat nenek moyang mereka memprotes kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jadi,
Kalau soal perkataan di bibir, menjalankan kewajiban aturan hukum Taurat, orang Farisi ahli Taurat nomor 1, tidak diragukan lagi. Nah, tetapi justru pertanyaannya adalah seperti yang difirmankan oleh Tuhan Yesus di sini. Ya, bangsa ini memuliakan nama Tuhan dengan bibirnya, tapi bagaimana dengan hati mereka? Apakah ibadah mereka itu sungguh-sungguh kepada Allah dengan hati nurani yang tulus dan murni dan penuh syukur? Atau jangan-jangan itu hanya dilaksanakan hanya sebagai kewajiban aturan-aturan agama? Nah, Bapak dan Saudara, Tuhan Yesus menyerukan pertobatan bagi setiap manusia yang cenderung menggunakan ibadah memuliakan Tuhan tetapi hanya sekedar di bibir saja atau sekedar sebagai lip service. Artinya memuliakan Tuhan hanya di bibir sementara hatinya jauh dari Tuhan. Nah, demikian pula Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Kita mungkin tekun berdoa, tekun bersaat teduh, rajin ke gereja, berpersembahan, mungkin jumlahnya juga tidak sedikit, dan juga beberapa hal lain yang melihatkan diri kita sebagai seorang yang rajin dalam beribadah. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hati kita dengan melaksanakan semuanya itu adalah berpaut kepada Allah dan semata-mata semuanya demi kemuliaan Allah? Bapak dan Saudara, hendaknya ibadah dan pelayanan kita adalah disertai dasar yang teguh bahwa kita melakukan kehendak Allah. Ibadah kita adalah hidup kita. Ibadah yang sejati adalah mengasihi sesama, dan ibadah yang sejati yang berkenan bagi Tuhan adalah jujur, tulus, dan murni hati dan diri kita bagi Allah. Mari kita periksa keberadaan diri kita, hidup kita berkaca dari sabda ini. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudari-saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang mengajak kami untuk memeriksa keberadaan hati, pikiran, dan diri kami, khususnya ketika kami membangun ibadah-ibadah kami. Apakah hati kami tertuju kepadamu, atau justru kami ingin memperlihatkan diri kami yang saleh di depan sesama kami? Mampukan kami ya Tuhan menjadi pelaku firman-Mu dengan menjadikan hidup kami sebagai ibadah kami yang sejati, yang murni, tulus, dan penuh syukur. Bapa, kami serahkan kehidupan kami di akhir pekan ini beserta dengan keluarga kami masing-masing dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami, sehingga semuanya boleh Tuhan sertai, Tuhan pelihara dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh berkat-Mu. Syafaat kami bagi saudara-saudari kami, Bapak Ibu, anggota jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Kami juga bersyafaat kiranya pandemi COVID dapat segera berlalu dan kehidupan kami dapat berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Inilah ya Bapa, syukur dan permohonan kami serta hidup kami yang kami serahkan seutuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Kiranya semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.